Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Khalidin Nasution di channel Elektron 09. Kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang Kotlin, teman-teman. Jadi kita akan mulai dari pengenalan Kotlin itu sendiri. Ya. Jadi kita coba, ini akan berseri gitu. Kita mulai dari pengenalan Kotlin. Jadi kita mulai dari sejarah Kotlin dulu. Jadi pada tahun 2010, JetBrains, ya, sebuah perusahaan software company, ini mengembangkan bahasa pemrograman. Yang bahasa pemrograman itu adalah open source, ya, atau gratis gitu ya, yang dinamai dengan Kotlin. Nah, kemudian Kotlin ini diambil dari nama sebuah pulau di Rusia. Sama halnya seperti Java, di mana Java itu terinspirasi atau diambil dinamakan Java itu dari Pulau Jawa, ya. Makanya dinamakan Java. Nah, sama seperti ini. Jadi di sebuah pulau di Rusia itu ada nama pulaunya Kotlin. Nah, para programmer JetBrains itu mengambil nama pulau tersebut sebagai inspirasi atau penamaan dari bahasa pemrogram ini, maka disebutlah namanya menjadi Kotlin. Nah, Kotlin ini sendiri dirilis pada tahun 2016 itu dengan versinya 1.0. Nah, jadi memang pengembangannya cukup lama ya, dari 2010 sampai 2016. Jadi sekitar 6 tahun dikembangkan oleh kurang lebih 50 orang developer profesional. Ya, jadi mereka mengembangkan selama kurang lebih 6 tahun, baru bahasa pemrograman tersebut dapat dirilis di tahun 2016. Makanya Kotlin itu mulai familiar atau mulai dikenal di tahun 2017 begitu ya. Jadi kurang lebih sudah 6 tahun sekarang Kotlin itu dipakai atau mulai digunakan di pengembangan aplikasi. Kemudian apa sih Kotlin itu sebenarnya? Jadi Kotlin ini adalah sebuah bahasa pemrograman dengan pengetikan statis atau statically type. Ya, jadi kalau kita di dunia programming ada dua ya, kurang lebihnya ada pengetikan statis dan dinamis ya, statically type dan dynamically type. Nah, perbedaannya mungkin kurang lebih kalau statically type ini dia harus mendeklar ya sebuah variabel-variabel yang kita gunakan gitu. Nah, kalau dynamically type ya tidak perlu mendeklar variabel yang kita gunakan. Nah, penggunaannya macam-macam ya, tergantung kebutuhan. Jadi kalau statically type ini biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi yang kompleks atau ribet gitu ya. Jadi memang harus di-declare dulu, kemudian variabel-variabel tersebut bisa kita panggil. Dan biasanya statically type ini ditandai dengan adanya compiler. Ya. Jadi bahasanya sintak atau coding yang kita tuliskan itu kita compile dulu. Nah, itu biasanya ditandai dengan adanya compiler kalau statically type. Nah, Kotlin ini adalah bahasa pemrograman dengan pengetikan statis atau statically type yang berjalan pada mesin virtual Java atau virtual Java mesin. Memang pengembangan Kotlin ini terinspirasi dari salah satunya adalah Java ya. Tapi memang Kotlin ini didesain untuk lebih ringkas daripada Java. Jadi memang programmer-programmer yang mengembangkan Kotlin ini adalah berasal dari Java developer sebenarnya. Kemudian Kotlin dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi ya, seperti backend, ya, website maupun Android. Jadi penggunaan Kotlin ini sangat luas ya. Kemudian saat ini tengah dikembangkan Kotlin Native ya, yang memungkinkan Kotlin ini dapat digunakan pada platform lain seperti embedded system, dan kemungkinan nanti ke depannya Kotlin ini dapat digunakan pada pengembangan data science dan machine learning. Nah, luar biasa ya. Jadi memang perkembangan Kotlin ini sangat cepat karena memang tadi dia adalah penyempurnaan dari bahasa-bahasa yang sebelumnya gitu. Dia lebih ringkas, penggunaannya lebih mudah gitu ya. Jadi kita juga yang baru belajar itu lebih
mudah untuk beradaptasi gitu. Nah, itu pengertian sedikit tentang Kotlin. Kemudian keunggulannya apa sih? Jadi Kotlin ini sebenarnya yang pertama pastinya bahasa pemrograman yang ringkas ya. JetBrains sendiri memastikan bahasa Kotlin itu lebih ringkas atau lebih mudah daripada bahasa Java. Kemudian dukungan tools ini sangat kuat untuk Kotlin ya. Jadi ada IDE, Integrated Development Environment. Ini kita bisa menggunakan IntelliJ IDEA, Android Studio, Eclipse, dan NetBeans. Nah, banyak yang IDE yang bisa kita gunakan dalam menggunakan Kotlin ini. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah Kotlin pernah berada di posisi pertama dalam fastest growing language versi GitHub Octoverse 2018. Nah, ini menandakan bahwa Kotlin memang sekarang sudah banyak digunakan oleh para programmer. Ya. Kemudian keunggulan selanjutnya adalah ekosistem yang mulai besar nih. Jadi Kotlin ini sudah banyak digunakan di hampir semua negara. Itu para programmernya sudah mulai belajar Kotlin, kemudian sehingga membuat ekosistem Kotlin ini mulai besar. Nah, kemudian apa sih yang harus kita siapkan untuk belajar bahasa pemrograman Kotlin ini? Jadi ada beberapa yang harus kita persiapkan dan kita install. Yang pertama adalah SDK atau yang kita biasa kenal dengan Software Development Kit. Yang jadi SDK ini kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk perangkat atau sistem operasi tertentu. Nah, biasanya Android itu menggunakan Android SDK. Kemudian iOS dia menggunakan iOS SDK. Dan Java itu ada SDK sendiri yaitu JDK. Nah, karena tadi Kotlin ini dapat berjalan di atas virtual Java Machine, jadi artinya kita bisa menggunakan SDK milik Java atau JDK ya, OpenJDK nanti kita gunakan ini. Tapi pada video kali ini saya tidak akan membahas cara instalasi OpenJDK, build tools, IDE-nya. Tapi nanti teman-teman silakan cari sendiri caranya, kemudian install Java JDK ya. Pertama. Yang kedua, kita membutuhkan build tools ya, bisa pakai Ant, Maven, dan Gradle. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan Gradle karena memang banyak keuntungannya ya dan lebih fleksibel biasanya. Jadi banyak programmer itu menggunakan Gradle. Kemudian yang ketiga itu IDE, Integrated Development Environment. Nah, ini ada IntelliJ IDEA, Android Studio, Eclipse, dan NetBeans ya. Nah, yang kami rekomendasikan antara IntelliJ IDEA atau Android Studio karena kedua-duanya itu dikembangkan oleh JetBrains sendiri gitu. Jadi pastinya lebih memudahkan kita untuk belajar Kotlin menggunakan IntelliJ IDEA atau Android Studio. Tapi Android Studio ini khusus untuk pengembangan aplikasi Android ya. Nah, jadi kalau kita mau belajar dasar dari Kotlin, kami sarankan untuk menggunakan IntelliJ IDEA. Nah, pada video-video berseri Kotlin ini, kita akan belajar memprogram Kotlin menggunakan IDE IntelliJ IDEA. Oke, jadi ketiga tools ini harus kita siapkan dan kita install. Silakan teman-teman cari sendiri bagaimana menginstal ketiga tools yang dibutuhkan dalam belajar program Kotlin ini. Nah, biasanya kita langsung aja ya. Biasanya kan nggak lengkap kalau kita belum memulai sebuah pemrograman dengan Hello World ya. Jadi di mana-mana biasanya kita menggunakan Hello World dulu nih untuk perkenalan sintak dari bahasa pemrograman. Nah, kita coba akan membuat tampilan Hello World menggunakan sintak Kotlin ya. Jadi kalau Kotlin itu selalu dimulai dengan function main ya, fun main, kemudian buka kurung, tutup kurung biasa, buka kurung kurawal. Nah, diakhiri dengan tutup kurawal. Nah, di dalamnya itu baru kita menuliskan program yang atau fungsi yang ingin kita buat gitu ya. Nah, dalam hal ini kita akan menampilkan sebuah tulisan Hello World. Jadi kita bisa menggunakan fungsi dari print line ya. Print line, kemudian buka kurung. Nah, karena ini tipenya adalah string, makanya dia menggunakan tanda titik 2 ya. Di awal dan di akhir. Ya, makanya nanti dia akan menampilkan Hello World. Nah, sesimpel ini teman-teman untuk belajar Kotlin.
Jadi kalau kita lihat singkat ini, mungkin teman-teman yang sudah belajar Java sudah bisa ya membedakan ya. Kalau Kotlin ini salah satu kelebihannya adalah ringkas, tidak perlu menggunakan semikolon ya. Nah, biasanya kan kalau di Java itu harus pakai titik koma ya, semikolon ya, titik koma. Nah, kalau di sini di Kotlin tidak perlu. Itu optional. Boleh teman-teman pakai, boleh juga enggak. Jadi kalau nggak pakai itu tidak akan ditemukan error. Nah, semudah itu belajar Kotlin. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bisa mencoba aja ya, langsung ke IntelliJ IDEA-nya. Ini sudah saya buka untuk mempersingkat video. Nah, nanti teman-teman di sini akan memulai project baru ya. Project baru, kemudian di folder source ini ya, src, kita klik kanan, kita new, kita pilih Kotlin file atau class ya. Kita mulai, kemudian kita beri nama apa, misalkan kita kasih nama hello world ya. Oke, kita enter. Nah, akan tampil seperti ini. Langsung aja kita mulai memprogram Kotlin untuk menampilkan hello world ya. Oke, kita mulai dengan tadi ya, function main, kemudian buka kurung ya. Nah, kemudian buka kurung kurawal. Nah, di dalamnya ini baru kita tuliskan program yang kita ingin jalankan ya. Nah, tadi kan print line ya, karena kita ingin menampilkan tulisan print line, kemudian kita tulis hello world. Oke, ini sebegini singkat aja nih teman-teman. Jadi function main, buka kurung, kemudian buka kurung kurawal, diawali buka kurung kurawal, diakhiri dengan buka kurung kurawal. Nah, di dalamnya ini kita tuliskan program yang ingin kita jalankan ya. Ini print line ini untuk menampilkan tulisan. Nah, karena string dia membutuhkan titik 2 ya, hello world. Oke, kalau sudah boleh kita run. Oke, ini ya, jadi proses finish with exit code 0 ya. Jadi dia tertampil hello world ya. Jadi dia berhasil program yang kita buat, program sederhana untuk menampilkan tulisan hello world. Jadi untuk langkah pertama belajar Kotlin bisa dimulai dengan menampilkan tulisan dulu, hello world ya. Nah, ini adalah sintak dari Kotlin sendiri. Nah, kalau kita mau nulis komentar bisa nggak kira-kira ya? Bisa, kita pakai ini aja ya, garis miring 2, kemudian kita tuliskan komentar. Misalkan menampilkan hello world. Ya. Nah, ini adalah digunakan untuk kita menuliskan komentar ya, menggunakan garis miring 2. Dan ini apa namanya, kode ini tidak akan diproses ya, karena dia terdeklar bahwa dia adalah komentar gitu ya. Nah, ini jadi kita coba run lagi, apakah dia bermasalah atau tidak. Oke, ini ya, tetap yang dibaca adalah hello world karena ini sudah dibaca sebagai komentar gitu ya. Nah, gimana kalau komentarnya ada 2 baris? Boleh. Jadi kita bisa menggunakan garis miring, kemudian bintang, ini ya. Nah, nanti di baris kedua itu kita tutup dengan bintang dulu baru garis miring ya. Coba ya, kita coba. Misalkan menampilkan hello world. Anak elektro 09 gitu ya. Nah, ini. Jadi dia akan ditutup dengan bintang dan garis miring. Kita coba jalankan. Apakah
berhasil gitu. Coba dulu. Oke ya, tetap yang terbaca adalah hello world karena ini dianggap sebagai komentar gitu. Jadi ini komentar ini mempermudah kita saat kita mengembangkan coding yang sudah kompleks gitu ya. Jadi ketika kita mau membuka lagi, membaca lagi itu mempermudah kita komentar-komentar tersebut. Oke, mungkin video part pertama ini cukup sampai di sini dulu. Silakan teman-teman coba. Insya Allah kita akan lanjutkan di part kedua ya. Setelah nanti teman-teman mencoba bagaimana menampilkan tulisan hello world dulu, sederhana dulu. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini. Silakan nanti lanjutkan di seri-seri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.